Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karoliane. Kali ini kita akan melanjutkan membahas prediksi soal SCT PPPK Guru untuk kategori P2 dan P3 tes PPPK Guru tahun 2023. Tes ini untuk melihat bagaimana Anda memikirkan situasi saat Anda bekerja, yaitu situational judgment test. Baik, langsung saja tanpa membuang waktu kita bahas satu persatu soalnya. Nomor 1. Suatu saat Anda diberi tanggung jawab menjadi pemegang uang simpan pinjam di organisasi di mana Anda tinggal. Iwan mendatangi Anda untuk mengetahui simpanan uang yang dipunyai oleh Marwis. Hal dilakukan oleh Iwan dengan alasan Marwis mempunyai hutang ke Iwan dan terkesan tidak mau membayar dengan alasan tidak mempunyai uang, padahal ia sangat membutuhkan uang tersebut untuk membayar uang sekolah anaknya. Jika saya pada kondisi tersebut, yang akan saya lakukan dalam menghadapi Iwan adalah A. Mencoba menasihati Marwis untuk membayar utang ke Iwan langsung. B. Memberi gambaran tentang keuangan Marwis tanpa menyebutkan jumlah minimalnya. C. Saya tidak akan memberitahu jumlah uang. D. Memberitahu Iwan jumlah uang Marwis dengan pertimbangan Iwan betul-betul membutuhkan uang tersebut. E. Mendorong Iwan untuk menagih karena saya tahu Marwis mempunyai uang di simpanan. Dalam situasi ini yang paling etis dan tepat adalah C. Saya tidak akan memberitahu jumlah uang yang dimiliki Marwis. Sebagai pemegang uang simpan pinjam, Anda memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan dan privasi informasi keuangan anggota organisasi Anda, termasuk Marwis. Membocorkan jumlah uang yang dimiliki oleh Marwis kepada pihak lain, bahkan dengan alasan tertentu, dapat dianggap sebagai pelanggaran privasi yang serius. Anda dapat mencoba menasihati Marwis untuk membayar hutangnya kepada Iwan secara langsung, atau memberikan saran lain yang mungkin dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut tanpa mengungkapkan informasi pribadi Marwis. Tetap berpegang pada etika privasi dan integritas dalam menangani keuangan organisasi dan anggotanya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Nomor 2. Menurut Anda, pekerja yang bertanggung jawab dan mempunyai integritas adalah orang yang A. Bekerja dengan penuh kehati-hatian, teliti, tetapi juga tetap waktu. B. Menyelesaikan tugas dengan cepat. C. Bekerja sesuai dengan tata aturan yang berlaku. D. Mengacu pada perintah atasan. E. Bekerja berdasarkan pada skala prioritas dan tuntutan kondisi sesaat. Pekerjaan yang bertanggung jawab dan memiliki integritas adalah orang yang C. Bekerja sesuai dengan tata aturan yang berlaku. Orang yang bertanggung jawab dan memiliki integritas akan bekerja dengan mematuhi tata aturan, etika, dan nilai-nilai organisasi atau masyarakat tempat mereka bekerja. Mereka tidak hanya bekerja sesuai aturan, tetapi juga menjalankan tugas-tugas mereka dengan kejujuran, moralitas, dan prinsip-prinsip yang benar. Integritas mencakup sikap jujur, tidak memanipulasi data atau informasi, serta mematuhi kode etik yang berlaku. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah C. Bekerja dengan tata aturan yang berlaku. Nomor 3. Andi adalah seorang kabak di suatu dinas di Kabupaten Lumbung. Andi dikenal orang yang cukup patuh pada atasan. Suatu hari atasannya yang bernama Yanto pergi ke luar kota untuk urusan dinas yang cukup rahasia. Andi diminta untuk mengawasi pegawai secara ketat. Hal ini ditekankan oleh Yanto karena ia mendapat laporan bahwa banyak karyawan yang sering terlambat datang dan pulang sebelum waktu habis. Yanto juga berpesan agar tidak memberitahukan kepada siapapun
kemana ia pergi karena tugas yang diembannya cukup rahasia. Andi menyatakan sanggupannya untuk mengawasi karyawan dan memegang rahasia tersebut. Pada hari pertama Yanto pergi, Andi menemukan 5 pegawai yang datang terlambat tanpa alasan yang jelas dan 7 orang yang pulang sebelum jam kerja selesai. Pada hari kedua, Yanto datang tamu pejabat penting dari provinsi yang mempunyai urusan penting berhubungan dengan tugas dan harus diselesaikan hari itu juga. Ia memaksa Andi untuk memberitahu kemana atasan Andi karena sejak 2 hari terakhir Yanto tidak bisa dihubungi. Jika Anda menjadi Andi, tindakan yang Anda ambil dalam menghadapi tamu dari provinsi adalah A. Tetap tidak mengatakan kemana Yanto pergi karena sudah berjanji. B. Memberitahu kemana atasannya pergi mengingat kondisi sangat genting yang terjadi. C. Berjanji akan segera menghubungi Yanto, tetapi tetap memberitahu kemana Yanto pergi. D. Mengatakan tidak tahu kemana Yanto pergi. E. Mengatakan kepada tamu dari provinsi diri Anda tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan informasi. Dalam situasi ini, Anda sebagai Andi yang telah diamanatkan oleh atasan Yanto untuk menjaga kerahasiaan tugas yang sedang diemban oleh Yanto, seharusnya A. Tetap tidak mengatakan kemana Yanto pergi karena sudah berjanji. Andi telah berjanji untuk menjaga kerahasiaan tugas yang sedang dijalani oleh Yanto, dan ini adalah komitmen yang harus dihormati. Meskipun ada situasi genting yang melibatkan tamu dari provinsi, tetapi dalam hal ini integritas dan kepercayaan yang telah diberikan oleh Yanto kepada Andi harus diutamakan. Anda dapat menjelaskan kepada tamu dari provinsi bahwa Yanto saat ini sedang dalam tugas yang rahasia dan tidak dapat memberikan informasi lebih lanjut. Jadi di sini jawaban yang paling benar adalah A. Nomor 4, Anda menghadiri pernikahan teman kuliah Anda. Pernikahan di daerah tersebut memiliki beberapa ritual yang jarang Anda lihat. Pandangan Anda, A. Hal tersebut merepotkan dan hal paling penting dari pernikahan adalah ijab kabul atau ikrar nikah. B. Tiap daerah memiliki budaya dan tradisi sendiri dalam pernikahan. C. Prosesi pernikahan yang melelahkan dan menghabiskan biaya. D. Cukup menarik melihat pernikahan dengan budaya yang berbeda-beda dengan saya dan menjadi wawasan bagi saya. E. Saya merasa beruntung berasal dari daerah dengan budaya yang tidak merepotkan. Jawaban yang paling tepat adalah D. Cukup menarik melihat pernikahan dengan budaya yang berbeda dengan saya dan menjadi wawasan bagi saya. Ketika menghadiri pernikahan dengan budaya yang berbeda, menjadi terbuka dan memiliki rasa ingin tahu untuk memahami dan menghargai perbedaan budaya adalah sikap yang baik. Ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang keragaman budaya dan tradisi pernikahan di berbagai tempat. Hal ini juga dapat membantu Anda lebih menghargai dan memahami keunikan budaya dan tradisi dari daerah tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Nomor 5, Anda dipromosikan menjadi kepala pada bagian yang baru bagi divisi Anda. Di divisi tersebut ada budaya menyambutan bagi pimpinan baru. Pegawai di divisi baru tersebut mengadakan acara penyambutan yang cukup meriah. Pandangan Anda, A. Sebuah budaya di lingkungan kerja yang baik untuk menciptakan keakraban. B. Mereka melakukan penyambutan semeriah itu karena mereka bawahan ingin mengambil hati saya. C. Budaya yang positif dan menjadi awal yang baik untuk menciptakan komunikasi yang baik di lingkungan kerja. D. Saya akan menghilangkan budaya tersebut karena tidak terlalu memberikan manfaat bagi suasana kerja. E. Saya akan bersikap biasa saja dan membatasi diri dengan mereka. Jawaban memang paling tepat adalah
C. Budaya yang positif dan menjadi awal yang baik untuk menciptakan komunikasi baik di lingkungan kerja. Sebuah budaya penyambutan yang meriah dalam divisi baru dapat menjadi awal yang baik untuk membangun hubungan yang positif dengan rekan kerja Anda. Ini bisa membantu menciptakan suasana kerja yang ramah, membantu memecahkan kebekuan, dan mempromosikan komunikasi yang baik antar Anda sebagai pimpinan baru dan bawahan. Ini juga menjadi kesempatan untuk lebih memahami tim Anda dan memperkuat kerjasama di lingkungan kerja. Jadi, sangat disarankan untuk menghargai dan memanfaatkan budaya penyambutan ini sebagai langkah awal yang positif. Jadi, jawaban yang paling benar adalah C. Baiklah, Bapak Ibu, itu tadi adalah prediksi soal situational judgment test untuk kategori pelamar P2 dan P3. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kata-kata yang jelimet dan kurang tepat. Sampai jumpa di video yang lainnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.